warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala al-jamala min sifatihil 'azimah. Idza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu Gerakan Perempuan Mengaji dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan wanita dengan sebaik-baik ciptaan, menganugerahkan keindahan dan pesona yang menjadi fitrah setiap insan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Ibu-ibu Gerakan Perempuan Mengaji yang berbahagia, Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk perkara yang tampaknya sederhana namun syarat dengan makna, yaitu berhias. Islam tidak pernah melarang wanita tampil indah dan menarik, bahkan menjadikan kebersihan dan keindahan sebagai bagian dari sunnah dan fitrah. Namun, Islam pun memberikan panduan yang jelas dan bijaksana agar keindahan itu terjaga dalam bingkai kemuliaan, bukan menjadi pintu fitnah dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يُبَدِّينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Ayat mulia ini menjadi landasan utama dalam membahas hukum-hukum berhias bagi wanita. Mana yang dibolehkan, mana yang dianjurkan, dan mana yang diharamkan. Karena sesungguhnya wanita yang memahami fikih berhias adalah wanita yang mampu menempatkan kecantikannya di tempat yang benar. Indah di hadapan suami, terhormat di hadapan masyarakat, dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan bab berhias dalam fikih wanita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wanita yang cantik tanpa ilmu agama bagaikan bunga yang mekar tanpa akar, indah dipandang namun mudah layu dan terombang-ambing. Ibu-ibu Gerakan Perempuan Mengaji yang berbahagia, sebenarnya dalam bab berhias fikih wanita ini terdapat 15 topik pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan secara terperinci pada kajian-kajian berikutnya. Pada kajian pertama ini, saya akan menyampaikan 3 pembahasan, yaitu berhias merupakan sunnah alamiah, larangan mencukur dan menyambung rambut, dan memulai segala sesuatu yang baik dengan sebelah kanan. Ibu-ibu Gerakan Perempuan Mengaji yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, berhias merupakan sunnah alamiah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Asyratum minal fitrati qassus syaribi wa kassul adfari wa gassul barajimi wa i'fa'ul lahyati wa siwaku wal istinsyaqu wa natful ibati wa halqul anati wa intiqasul ma'i. Qala Mus'abu wa nasitul ashirata illa an takunal madah. 10 hal yang termasuk fitrah: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyak, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan intiqasul ma'a istinja. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10, melainkan berkumur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, 5 perkara yang merupakan bagian dari fitrah: memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan dan hitam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, larangan mencukur dan menyambung rambut. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita mencukur rambutnya kecuali karena suatu hal yang mengharuskan untuk itu, dan tidak juga menyambung rambutnya, baik dengan rambut sendiri, rambut orang lain, rambut hewan, maupun yang lainnya. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan bahwa menyambung rambut merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita mencukur rambutnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, dia menceritakan pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah seraya bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang putri yang terserang penyakit sehingga rambutnya rontok. Apakah berdosa jika menyambungnya? Beliau menjawab, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Muttafaqun alaih. Dari Humaid bin Abdurrahman, dia menceritakan, aku pernah mendengar Muawiyah ketika dia sedang berada di atas mimbar di Madinah, di mana dia mengambil dari dalam kopiahnya guntingan rambut seraya berkata, wahai penduduk Madinah, di mana ulama-ulama kalian? Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW melarang melakukan hal ini, menyambung rambut. Ketahuilah bahwa orang-orang Bani Israel binasa karena wanita-wanita kalangan mereka melakukan hal ini. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang tipu daya, dan tipu daya wanita adalah menyambung rambutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Ibu-ibu perempuan gerakan mengaji yang berbahagia. Yang ketiga, memulai segala sesuatu yang baik dengan sebelah kanan.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut taimuna ya'khudhu biyaminihi wa yu'ti biyaminihi wa yuhibbut taimuna fi jami'i umrihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulai sesuatu dengan sebelah kanan, mengambil, memberi dengan tangan kanan. Dan beliau dalam segala urusannya senang memulai dengan sebelah kanan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari Ash'ad dia menceritakan, aku pernah mendengar ayahku pernah menceritakan dari Aisyah bahwa Rasulullah suka memulai dengan sebelah kanan sesuai kemampuannya, baik dalam taharah, memakai sandal maupun berjalan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.